Cinta pertama sering dianggap sebagai perasaan yang polos dan penuh harapan. Namun, tidak semua kisah cinta dapat berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samora Hafafah Kwenesha Arli ingin menyampaikan sebuah resensi buku tentang novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, yang ditulis oleh Terelie, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010 dan memiliki ketebalan buku 264 halaman. Novel ini menceritakan tentang Tania, seorang gadis yang sejak kecil harus menghadapi kerasnya kehidupan. Setelah kematian ayahnya, dunia dan kondisi kesehatan ibunya memburuk. Tania dan adiknya Dede terpaksa mencari nafkah dengan mengamen di jalanan. Di tengah kehidupan yang penuh kesulitan itu, hadir seorang pria yang bernama Danar. Berkat kebaikan dan kepeduliannya, Ibu Tania mendapatkan pengobatan yang layak. Tania dan Dede kembali bersekolah, serta keluarga mereka membuka usaha kecil yang memperkuat ekonomi mereka. Seiring berjalannya waktu, Tania menaruh perasaan yang istimewa terhadap Danar. Namun, sebuah kejadian yang kemudian terjadi pada Tania tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ia harus belajar menerima bahwa tidak semua cinta dapat dimiliki. Judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin disertai dengan desain sampul dari daun-daun yang berjatuhan dan rantai pohon yang meranggas, menggambarkan sikap ikhlas terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tanpa menyalahkan keadaan. Salah satu kelebihan dalam buku ini adalah penulis dapat menyampaikan emosi secara realistis. Pembaca dapat merasakan kebahagiaan, kesedihan, harapan, hingga kekecewaan yang dirasakan oleh Tania. Tania tersendiri mendapatkan pengembangan karakter yang cukup dewasa, menunjukkan bahwa pengalaman kehidupan dapat membentuk kita menjadi lebih kuat. Sedangkan tokoh Danar yang berbaik hati dan bijaksana tidak hanya menjadi sumber bahagia dalam cerita itu, tapi juga sebagai bagian utama konflik yang mengembangkan sifat kedewasaan pada Tania. Meskipun itu, buku ini mendapat beberapa kekurangan, seperti pengulangan informasi, penjelasan yang terlalu panjang, serta bagian awal dari buku ini yang bertempo lambat, sehingga memerlukan kesabaran kepada pembaca. Terlepas dari itu, buku ini layak untuk direkomendasikan. Bahasa yang ringan dan mudah dipahami, serta pesanan moral tentang kehidupan, cinta, dan kedewasaan diri dapat menumbuh minat membaca dan memberi pelajaran berharga tentang nilai-nilai kehidupan. Jangan lupa untuk membaca buku ini jika kesempatan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.